Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak ibu, mahasiswa Universitas Negeri Medan yang ibu sayangi, kita jumpa pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menalar dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sesuai status mahasiswa dan profesi warga negara. Ada 7 materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Masuklah kita pada materi pertama, pengantar pendidikan Pancasila. Oke, bersatu tadi adalah pengantar pendidikan Pancasila. Kita akan bahas 8 sub materi. Baik, yang pertama adalah tentang pengertian. Sedangkan yang kedua adalah dinamika pendidikan Pancasila dan pentingnya pendidikan Pancasila. Di sini dinamika, di sini FE, pentingnya. Kalau ini tadi pengertian. Oke, yang keempat itu adalah landasan. Yang kelima, kerangka konseptual. Yang keempat itu adalah landasan pendidikan Pancasila. Sedangkan yang kelima adalah kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Yang keenam, visi dan misi. Sedangkan yang selanjutnya adalah tujuan. Di sini adalah visi dan misi, sedangkan yang ketujuh adalah tujuan pendidikan Pancasila. Yang terakhir ke-8, menggali histori, sosiologis, yuridis, dan politik. Menggali historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Itulah tadi 8 submateri pendidikan Pancasila. Pada materi kedua, kita akan membahas Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila dalam kajian sejarah ini kita akan membahas ada 3. Yang pertama, pengertian dan pentingnya. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Sedangkan yang kedua adalah sejarah Pancasila pra kemerdekaan. Sedangkan yang ketiga adalah sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Jadi di bab 2 ini kita akan mengkaji yang 3 tadi, terutama sejarah Pancasila pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Materi ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita buat di sini. Materi Pancasila sebagai dasar negara ada 6
submateri. Baik, yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah konsep Pancasila sebagai dasar negara. Di sini adalah pengertian, sedangkan yang kedua adalah konsep. Yang ketiga, hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, P dan U. Sedangkan yang keempat adalah hubungan proklamasi dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, P dan P. Proklamasi dan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang kelima, penjabaran pasal-pasal. Penjabaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, yang keenam adalah pengimplementasian Pancasila dalam Polexosbud, politik, ekonomi, sosial, budaya. Polexosbud. Oke, itulah 6 submateri pada materi Pancasila sebagai dasar negara. Materi keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara, kita akan bahas 4 submateri. Oke, PIN Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, penting, sedangkan yang kedua adalah fungsi ideologi. Fungsi ideologi, sedangkan yang ketiga adalah macam-macam ideologi. Yang terakhir adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi negara lainnya. Itulah tadi yang dibahas dalam materi Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, kita ke bab 5, Pancasila sebagai sistem filsafat. Di bab 5 ini kita akan bahas 4 submateri. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian dan pentingnya. Sedangkan yang kedua, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang kedua adalah sistem. Sedangkan yang ketiga adalah kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, sistem filsafat. Yang terakhir, hakikat.
hakikat sila-sila Pancasila. HSP. Baik, itulah tadi bab 5. Baik, selanjutnya kita ke materi ke-6. Pancasila sebagai sistem etika. Bab 6 ini ada juga 6 submaterinya. Pancasila sebagai sistem etika. Kisah kita buat. Oke. Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah pengertian. Sedangkan yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Sedangkan yang ketiga adalah perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlu. Yang keempat adalah Pancasila sebagai sistem etika politik Indonesia. Jadi EPI, etika politik Indonesia. Yang kelima ada dinamika dan tantangan. DT, ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang terakhir, makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila. Di sini A, makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. ABN, aktualisasi dalam bernegara. Baik, kita ke bab terakhir, mata kuliah pendidikan Pancasila, materi ke-7 atau bab 7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bab 7 ada 8 submateri atau 8 subbab. Oke, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, PDPI. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya. Sedangkan yang kedua, ilmu dalam perspektif historis. Di sini ada historis. Yang ketiga adalah ciri-ciri ilmu. Di sini ada ciri-ciri ilmu. Sedangkan yang keempat, eksistensi ilmu. Ini eksistensi ilmu itu adalah yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah problematika etika ilmu. Ada problematika. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar nilai. DN, Pancasila sebagai dasar nilai. Sedangkan yang ketujuh adalah visi dan misi ilmu di Indonesia. PM, visi dan misi ilmu di Indonesia. Yang terakhir sebagai penutup mata kuliah pendidikan Pancasila bab 7 yang ke-8 adalah sikap ilmiah ilmuwan. SII, sikap ilmiah ilmuwan.
sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Makanya di awal dijelaskan bahwa warga negara dalam berperilaku harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sesuai status dan profesi warga negara. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, itulah tadi materi mata kuliah pendidikan Pancasila yang akan kita bahas secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.